yang agung ini, momen pengajian kita ada momen baru, ya. Momennya adalah mengagungkan, mengingat, mengenal lebih jauh, dan mengenalkan kepada publik tentang keagungan Sayyiduna wa Maulana Muhammad SAW, terkhusus yang berkaitan dengan kelahiran beliau. Sekaligus kita mensyukuri nikmat terbesar yang Allah hadiahkan kepada kita sebagai hamba-Nya yang beriman, dan kepada semua ahli bumi dan kepada semua ciptaannya. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya daripada nurnya Allah yang tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa dibandingkan. Yang selanjutnya Allah menciptakan alam semesta dari cahaya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah melimpahkan rahmatnya ke seluruh makhluknya melalui nur Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana nur beliau dijadikan oleh Allah sebagai satu-satunya pintu, di mana melalui pintu tersebut Allah Ta'ala melimpahkan kebaikannya, karunia-Nya kepada semua makhluknya di setiap masa sampai tiada ujungnya. Dan Allah menerima kebaikan-kebaikan hamba-hambanya, amal soleh hambanya melalui pintu tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan ruh Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pokok nurnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciptakan ruh beliau lebih dulu, dan Allah menyebarluaskan kebaikannya, rahmatnya melalui ruhnya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menciptakan jasad teragung, jasad Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur beliau Allah bentuk sebagai wujud insan yang sempurna di dalam rahim ibunda tercinta Sayyidatuna Aminah radhiyallahu anha, dan Allah simpan selama 9 bulan di dalam rahim ibunya, sehingga ibunya mendapatkan kemuliaan yang tiada bandingannya, keberkahan dan rahmat Allah yang tiada bandingannya. Lalu Allah menzahirkan jasad yang teragung ini ke alam dunia yang disebut dengan maulid. Dengan penuh pengagungan dari Allah, dan Allah menzahirkan warna-warni keistimewaan dan keunggulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita dilahirkan, arasnya Allah guncang, gemetar, ikut bahagia.
mengiringi perpindahan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari alam ruh, alam rahim ke alam dunia. Dan para malaikat Allah bertakbir, bertasbih, bertahmid, mengagungkan Allah, mensucikan Allah, memuji Allah, mengesahkan Allah di seluruh alam, baik di langit maupun di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala menzahirkan berbagai hal-hal yang khawarij lil adat, yang merupakan tanda keagungan, keunggulan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran yang tidak seperti umumnya lahirnya manusia ini, dan kehamilan yang tidak seperti lazimnya kehamilan wanita-wanita yang umum. Dan juga kehidupan dan perjalanan kehidupan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pertama diciptakan memang oleh Allah dibedakan agar tidak sama dengan lazimnya ciptaan-ciptaan Allah dalam proses penciptaannya dari awal sampai akhirnya. Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kelahirannya sungguh sangat diagungkan, sungguh sangat diistimewakan. Seperti halnya penciptaan awalnya sangat diistimewakan. Keberadaannya di alam malakut sangat diistimewakan. Keberadaannya di alam rahim sangat diistimewakan. Dan juga di masa kecilnya beliau sangat diistimewakan. Lalu pengangkatan kerasulan beliau sangat diistimewakan. Kerasulan beliau di masa kerasulannya sangat diistimewakan. Dan juga proses wafat beliau sangat diistimewakan. Dan beliau keberadaannya di alam barzakh sangat diistimewakan. Ketika beliau bangkit dari alam kubur sangat diistimewakan. Ketika berada di alam mahsyar sangat diistimewakan. Ketika beliau masuk ke surga sangat diistimewakan. Tidak ada makhluk yang paling diistimewakan oleh Allah. Segala suatunya, juz'iyahnya, kulliyahnya, adatnya, khawarij adatnya, terkecuali Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ditambah lagi Al-Imam Ahmad Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitab hadis beliau Dalailun Nubuwah, bahwa salah satu keistimewaan Rasulullah SAW ketika dilahirkan, Rasulullah SAW pun sujud beliau dan memuji Allah ketika beliau sujudnya. Dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan hadiah terbesar dari Allah bagi semua alam semesta, seperti halnya yang sudah dinyatakan oleh Allah dalam Qur'annya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwasanya Allah Ta'ala menyatakan, dan kami tidak mengutus engkau wahai kekasihku Muhammad kecuali menjadi rahmat
yakni menjadi wujud rahmat Allah lil alamina, bagi segenap alam semesta. Maka tidak ada wujud ciptaan Allah yang segalanya menjadi rahmat. Awal penciptaannya, bahan penciptaannya, jasadnya, ruhnya, dan semua sifat-sifatnya, ilmunya, amalnya, ketakwaannya, akhlaknya, ucapannya, segalanya, keberadaannya di setiap alam, keberadaannya di setiap tempat, kelahirannya yang menjadi rahmat bagi segenap alam semesta, terkecuali wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bersabda, innama ana rahmatun muhdah, tiada lain, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah, yakni dihadiahkan kepada segenap alam semesta, seperti yang difirmankan oleh Allah, rahmatan lil alamin. Dan juga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kemuliaan bagi semua makhluknya Allah dan kebanggaan bagi semua makhluknya Allah, dan menjadi kekasih seluruh makhluknya Allah, di samping menjadi kekasih Allah tercinta, sehingga tidak ada satupun ciptaan Allah yang tidak mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintanya Allah dan malaikatnya dan seluruh mukminin mukminat, bahkan semua makhluknya, bahwa Allah bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu, bahwa semua malaikat Allah bersalawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu, bahwa semua yang beriman, baik manusia maupun bangsa jin, baik para nabi maupun umatnya, baik malaikat maupun bidadari dan wildan, bahkan semua ciptaan Allah, semua beriman kepada Allah, semua bertasbih kepada Allah. Maka semua yang beriman bersolawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali bangsa syaitan dan manusia dan bangsa jin yang terfitnah. A'udzu billahi min dzalik, tsumma na'udzu billahi, tsumma na'udzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inni la'arifu hajaran di Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la'arifu wala. Sesungguhnya aku mengetahui batu-batu yang ada di kota Makkah semua mengucapkan salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi nabi. Dan sungguh aku mengetahuinya sekarang. Allah. Di dalam kitab hadis Dalailun Nubuwah yang disusun oleh Al-Imam Abu Nu'aim dan Al-Imam Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah disebutkan hatta pasir ketika digenggam oleh Rasulullah SAW, pasir tersebut bertasbih kepada Allah. Lalu Rasulullah memberikan pasir tersebut kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan pasir itu juga tentu terus bertasbih dikembalikan lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah diberikan kepada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu, pasir masih tetap bertasbih, lalu diberikan lagi kepada Rasulullah SAW. Lalu oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan pasir itu tetap bertasbih diberikan lagi kepada Rasulullah SAW. Ketika dibagikan kepada para sahabatnya, maka diamlah pasir dari tasbihnya. Allah 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 Allah.
semua sangat merindukan kehadiran Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salah satu rahmat kasih sayang Allah kepada alam semesta di antaranya adalah menghadirkannya Allah Nabi kepada Nabi kita Sallallahu alaihi wasallam di seluruh alam semesta. Maka semua alam yang Allah ciptakan dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bagi Nabi kita kekasih Allah bisa saja langsung jalan pintas dari dunia masuk surga. Tapi kenapa Nabi kita masuk dulu alam kubur, masuk alam sakaratul maut dan dibangkitkan dari kubur agar semua alam mendapatkan kemuliaan dan barakah dengan kehadirannya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mengapa Nabi kita diciptakan dirupa sebagai wujud manusia? Karena Allah menghendaki manusialah yang oleh Allah dikasih anugerah yang lebih dari Allah. Dengan apa? Dengan diciptakannya Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai insan, sebagai manusia. Sehingga manusia mendapatkan kemuliaan yang lebih karena wujud kemanusiaan Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa barik alaihi. Para sahabat sering berkumpul maulid, Kalau ada orang berkata bahwa sahabat tidak pernah mengadakan acara maulid, itu adalah kesalahan dan kepicikan di dalam wawasan pengetahuan tentang alam sahabat. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i radhiyallahu anhu, lalu diriwayatkan pula oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman dan diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani di dalam kitab Mu'jamul Kabirnya. Hadis ini diterima daripada seorang sahabat Nabi bernama Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Sa'id berkata, qala Muawiyah radhiyallahu anhu. Berkata Muawiyah, Sayyidina Muawiyah sahabat beliau. Berkata Muawiyah radhiyallahu anhu yang katanya, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqah, yakni min ashabi. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari beliau masuk ke satu kumpulan para sahabat. Para sahabat sedang berkumpul. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, ma ajlasakum, apa yang menggiring kalian sehingga kalian duduk seperti ini, berkumpul seperti ini, yang mendorong kalian kumpul seperti ini apa? Lalu faqalu, menjawab semua para sahabat yang sedang berkumpul, jalasna nad'ullah wa nahmaduhu ala ma hadana lidini wa manna alaina bika. Pahami oleh kita, ya Rasulullah, kami duduk sedang berdoa kepada Allah. Kami duduk juga sedang mensyukuri nikmat Allah, memuji Allah atas karunia hidayah dari Allah kepada agamanya. Dan kami pun duduk bersama adalah bersyukur kepada Allah, memuji Allah
atas karunia yang Allah karuniakan kepada kami dengan engkau ya Rasulullah. Bika, dengan engkau ya Rasulullah. Ini dengan keberadaanmu ya Rasulullah. Fahami oleh kita. Kalimat bika, fahami oleh kita. Bahwa al-khitab domir ini, domir ka ini itu yadullu ala dzatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada dzatiyah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adapun semua sifat-sifat Nabi kita, dakwahnya Nabi kita, raji'atun ila dzat, semua kembali kepada dzatnya. Para sahabat berkumpul sedang apa? Mengingat anugerah wujudnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan wujud dzatiyah Nabi kita bisa disaksikan ketika Nabi kita dilahirkan. Artinya para sahabat sedang mensyukuri nikmat wujud Nabi kita dari mulai dilahirkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiada batasannya. Bahwa para sahabat meyakini wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah anugerah terbesar. Lalu sahabat berkumpul, mengadakan kumpulan. Kumpulan apa? Kumpulan mengingat, kumpulan mensyukuri. Mensyukuri apa? Anugerah wujudnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, Allah ma'ajlasakum illa tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Wahai Allah, kalian tidak duduk seperti ini, tidak kumpul seperti ini kecuali itu tujuan kalian?" Lalu para sahabat menjawab, Allah ma'ajlasana ila tadi. Ya Rasulullah, demi Allah, tidak ada yang mendorong kami kumpul seperti ini kecuali itu ya Rasulullah tujuannya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah bersabda, "Ama ini lam astahlibkum tuhmatan." Adapun sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak meminta kalian untuk sumpah. Yakni untuk sumpah bahwa kalian kumpul seperti ini memang tujuannya seperti itu. Aku tidak menuntut kalian sumpah karena aku menuding kalian yang tidak kata Rasulullah. Wa innama atani Jibril alaihi salam. Tiada lain, barusan datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam kepadaku. Fa akhbarani, lalu malaikat Jibril memberi kabar kepadaku. Allah Azza wa Jalla yubahi bikumul malaika. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan kalian kepada semua malaikat. Qala al-muhadditsun, berkata para al-hadis, hadza haditsun sahihun wa sanadul hadis sahih. Ini hadis yang sanadnya sahih. Artinya kumpulan, di mana di kumpulan tersebut kita sedang mengenang dan mensyukuri wujud Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adalah kumpulan yang dibanggakan oleh Allah kepada semua malaikat. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibanggakan oleh Allah. Amin. Ketika Allah membanggakan kita semuanya, maka kita ada di titik yang aman. Amin. Ada di titik keselamatan, ada di titik kebahagiaan, ada di titik kemuliaan. Kita punya harapan yang terang di kemudian hari. Benar,
apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu yang ditukil perkataannya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Kitab Maulid, di mana Imam Syafi'i pernah berkata, man jama'a di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwana wa hayya'a ta'aman, barang siapa orang yang mengumpulkan teman-temannya, saudara-saudaranya yang muslim demi membacakan riwayat maulidnya Rasulullah SAW, dan orang tersebut menyediakan makanan. Allah 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 wa akhla makanan, dan orang tersebut membersihkan tempat-tempat untuk mengadakan acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amila ihsanan, dan orang tersebut melakukan amal-amal yang baik. Wa shara sababan liqiraatihi, dan apa yang ia perbuat itu menjadi sebab bagi pembacaan riwayat kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi ba'athahullah yaumal qiyamah, maka pasti Allah akan membangkitkan orang tersebut ma'as siddiqin, nanti pada hari kiamat beserta orang-orang yang siddiqin, yang agung, para siddiqin yang jujur kepada Allah. Wasyuhada, dan dikumpulkan dengan para syuhada. Wassalihin, dan dibangkitkan dengan para salihin. Wa yakunu fi jannatin na'im, dan orang tersebut akan berada di surga na'im. Lalu gurunya Al-Imam Syafi'i ya, di dalam Tazkiyah was-Suluk, yaitu Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Ma'ruf Al-Karhi ini salah satu gurunya Imam Syafi'i dan gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Syafi'i sering bolak-balik berziarah ke majelisnya Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi juga menyatakan, man hayya'a li ajli qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa tabakhara wa ta'attara ta'ziman li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa orang yang menyediakan makanan karena demi dibacakannya maulidnya Rasulullah SAW, dan mengumpulkan saudara-saudaranya muslim, dan dia kalau di malam hari dia menyalakan lampu, lalu dia juga memakai pakaian yang baru, lalu dia membuat wangi-wangian, bakar kemenyan, pakai minyak wangi dan wangi-wangian. Maksudnya apa? Maksudnya mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau berkata, hasyarahullah yaumal qiyamah. Allah pasti akan mengumpulkan dia pada hari kiamat ma'al firqatil ula minan nabiyyin, dibarengkan bersama kelompok yang paling awal daripada para nabi-nabinya Allah. Wa kana fi a'la illiyin, dan orang tersebut akan ditempatkan di tempat yang tertinggi pada hari kiamat. Ini juga Al-Imam As-Sari As-Saqati radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah murid daripada Imam Ma'ruf Al-Karhi.
beliau juga berkata, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulidun nabi sallallahu alaihi wasallam qasada rawdatan min riyadil jannah. Barang siapa orang yang bermaksud hadir kepada acara maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut bermaksud hadir di tamannya surganya Allah. Kata beliau, alasannya, kata beliau, di anna ma qasada dzalikal mawdi' illa li mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya orang tersebut tidak bermaksud dia hadir dalam majlis maulid kecuali di dalam hatinya ada cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang mencintaiku, maka pasti bersamaku di surga. Allahumma. Dan Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau murid Al-Imam Abi Bakar Asy-Syibli, Imam Abi Bakar Asy-Syibli murid daripada Al-Imam As-Sari As-Saqati, itu murid daripada Imam Ma'ruf Al-Qarhi. Al-Imam Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu, beliau adalah maha guru dari para ahli tasawuf, daripada sufi-sufi, daripada para arifin. Beliau pernah berkata, man hadara maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa 'azzama qadrahu faqad faza bil iman. Barang siapa orang yang menghadiri maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengagungkan derajatnya maulid Nabi, mengagungkan martabatnya kelahiran Nabi. Jangan disamakan kelahiran Nabi dengan kelahiran siapapun, hatta dengan kelahiran seluruh Nabi, walaupun kelahiran seluruh Nabi juga agung. Ya. Meyakini, yakni a'zama di sini ada dua maknanya. Wa 'azzama qadruhu, satu meyakini kepada keagungannya kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kerasunannya saja. Kalau kerasunan sudah maklum, tidak akan ada yang beda pendapat, tidak akan samar bagi siapapun muslim, sebodoh-bodohnya muslim, bahwa kerasunan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam jelas, ya. Tapi yang sekarang mungkin terjadi orang tidak paham kepada keberadaan situasi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum menjadi Rasulullah. Sebelum menjadi Rasul, kan? Sehingga mungkin ada pemikiran orang, kalau Nabi Muhammad sebelum menjadi Rasul itu tidak ada keagungannya, buat apa diagung-agungkan? Kelahirannya ya sama saja dengan umumnya manusia yang lahir, buat apa diagung-agungkan? Mungkin ini terjadi, dan ini sudah terjadi, ya. Maka wajib ditekankan di dalam hati setiap muslim bahwa Rasulullah SAW wa'adzamu kulluhu juz'iyatuhu wa kulliyatuhu min awwalihi ila ma la nihayata lahu. Bahwa Rasulullah SAW diagungkan oleh Allah segala sesuatunya, dari awal diciptakan sampai tiada ujungnya. Perjalanan kehidupan dan perjalanan keberadaan Rasulullah SAW di alam mana saja, semuanya mu'azzam, diagungkan oleh Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Makna kita mengagungkan Nabi kita bukan mengagungkan karena Nabi supaya agung, tidak, tapi mengagungkan kita kepada Nabi kita, kepada kelahirannya, yakni meyakini hati kita seyakin-yakinnya kepada keagungan kelahiran Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
maka diadakannya Maulid Nabi. Sengaja ini jawaban para ulama bagi umat Islam. Kalau peringatan kerasulan Nabi, turunnya Al-Quran, kan, itu lumrah. Artinya umat Islam tahu keagungan kerasulan. Boleh jadi umat Islam tidak tahu sehingga tidak yakin atau ragu, kan, kepada keagungan kelahirannya. Maka ulama menjawab dengan amaliyahnya, diadakan Maulid Nabi supaya semua umat Islam mengetahui, oh, kenapa kelahiran Nabi itu diagungkan? Justru karena kelahiran Nabi adalah kelahiran yang diagungkan oleh Allah, hingga kita umat Islam wajib meyakini kepada keagungan kelahirannya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itulah maulidnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Lalu Al-Imam Junaid Al-Baghdadi meneruskan perkataannya, siapa orang yang menghadiri Maulid Nabi dan mengagungkan. Apa? Mengagungkan. Sekali lagi, mengagungkan apa? Wa a'zama qadrul maulid. Bukan qadrul Nabi, bukan. Bukan qadrul Rasul, tapi qadrul maulid. Maulidin Nabi. Qadrul maulidin Rasul. Mengagungkan, yakni meyakini kepada keagungannya maulidnya Rasulullah SAW. Yang kedua, makna takdim kita. Dan yang kedua adalah mewujudkan warna-warni amalan-amalan yang soleh yang dikaitkan demi mengagungkan maulid. Kalau makna yang pertama, maka takzimul maulid harus selalu hadir dalam hati, tidak boleh sekejap pun lenyap dari hati kita. Ingat, dari keyakinan kita terhadap kebesaran keagungan kelahirannya Rasulullah. Tapi kalau makna takzimul maulid yang kedua, kan, boleh jadi sekarang kita mengadakan acara seperti ini, lalu setelah ini kita tidak mengadakan, lalu itu kan bulan depan atau tahun depan gitu. Nah, ini tidak masalah. Kenapa? Karena takzim di sini adalah mewujudkan warna-warni amal-amal saleh dan kebaikan yang diridhoi oleh Allah yang dikaitkan kepada takzimnya hati kita kepada maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Imam Junaid, beliau mengatakan faqad faza bil iman, maka sungguh orang tersebut sudah meraih keberuntungan iman. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman kita semuanya dengan mengagungkan maulidnya Rasulullah sallallahu. Saking agungnya maulid Nabi, Masya Allah. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau imam tabi'in, beliau imamnya para tabi'in. Para tabi'in itu muridnya sahabat. Beliau pernah berkata, wadid law kana li mithlu jabali uhudin dhahaban fa unfiquhu ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sangat menginginkan memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu aku akan habiskan semuanya demi membiayai pembacaan riwayat kelahiran Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berkata adalah para wali-wali besar, yang berkata adalah para ulama, yang berkata adalah Masya Allah tabi'in.
Al-Imam Syafi'i, tabi'in. Bukan segitu banyak perkataan, pernyataan para ulama-ulama Allah yang menyatakan tentang kebesaran maulidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu perkataan siapa yang patut dipercaya oleh kita umat Islam? Pemahaman dan pemikiran siapa yang patut dipercaya oleh kita umat Islam? Datang seorang ustaz berkata bahwa maulid Nabi bid'ah, maulid Nabi sesat. Masya Allah. Mana anda? Siapa kamu? Siapa kamu? Ini Al-Imam Hasan Basri, ini Al-Imam Abdul Qasim Junil Baghdadi, wali-wali besar, ulama-ulama besar, mufassir, muhaddits, faqih, al-arif billah. Masya Allah, yang memiliki karomah, yang memiliki ilmu kasyaf. Ini para ahli tafsir, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu, dan imam-imam ahli hadis, ahli tafsir lainnya mengagungkan maulid Nabi. Bahkan membuat sengaja kitab khusus membahas tentang keistimewaan maulid Nabi dan keistimewaan anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengagungkan maulid Nabi. Seperti Imam Jalaluddin As-Suyuti dan imam-imam Al-Imam Al-Tibai, Imam Al-Zaji. Beliau adalah mufassir muhaddits. Lalu anda berkata, siapa anda yang berani mengatakan bahwa memperingati maulid Nabi, mengagungkan maulid Nabi adalah bid'ah? Atau anda mempertanyakan apakah mengagungkan maulid Nabi itu adalah hal yang boleh atau hal yang haram atau hal yang bagus? Masalahnya cuma satu. Karena mengagungkan maulid tidak membutuhkan dalil la Quran wala hadis. Kenapa? Karena sudah jelas. Jadi pertanyaannya hanya satu, masalahnya satu. Ketika di hati anda tidak meyakini kelahiran Nabi sebagai anugerah, maka anda akan menganggap mengagungkan maulid, mensyukuri nikmat dilahirkan Nabi, anda akan menganggap bid'ah. Kenapa? Karena hati anda menganggap bahwa maulid Nabi, wujud Nabi bukan anugerah. Tapi kalau hati anda menganggap bahwa wujud Nabi, kelahiran Nabi SAW adalah anugerah nikmat terbesar bagi muslimin, bagi alam semesta, maka anda tidak akan mempertanyakan lagi. Kenapa? Muslim, non-muslim sama. Mensyukuri nikmat sudah hal yang lumrah dan sudah hal yang baik. Punya rumah syukuran, nyembelih domba, ada yang nyembelih kambing, ada yang menyembelih sapi dan sebagainya. Punya pangkat jadi lurah, syukuran. Sakit lalu sembuh, syukuran. Dan punya gelar lulus sekolah, syukuran. Dapat rezeki, dapat arisan, syukuran. Tuh kan? Ini lumrah. Muslim, non-muslim sama. Tidak pernah ada yang mempertanyakan, baik muslim maupun non-muslim, apakah ini suatu yang kebaikan? Mana hadisnya? Mana ayat Qur'annya? Kenapa kamu punya rumah lalu kamu syukuran? Pernah ada yang mempertanyakan? Kenapa tidak ada yang mempertanyakan? Karena semuanya sudah jelas. Memandang bahwa ini semua adalah anugerah. Kalau dipandang anugerah, baik yang muslim maupun non-muslim, terlepas siapa zat yang disyukurinya oleh beliau, ada berhala, ada matahari, ada api, juga ada Allah. Bagi umat Islam, syukurnya kepada siapa? Tapi walhasil, namanya tasyakur bin ni'mah, tidak ada yang beda. Tinggal di dalam hati anda, di dalam otak anda, bagaimana pemikiran anda, bagaimana anggapan anda kepada kelahiran anda. Kelahiran anak anda lalu anda syukuri. Misal kelahiran anda setiap tahun lalu anda mengadakan ulang tahun. Nah ini sudah hal yang lumrah, tidak dipertanyakan dalilnya. Kenapa? Karena ini hal yang baik. Kenapa? Ketika umat Islam mensyukuri nikmat kelahiran nabinya sendiri, ya,
Lalu Anda pertanyakan, maka pertanyaannya juga menunjukkan kepada bahwa sikap Anda, keyakinan Anda dalam hati Anda kepada bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah anugerah, ini dipertanyakan. Loh, kenapa dipertanyakan? Karena Anda mempertanyakan. Paham tidak? Maka sebelum saya menjawab dari Al-Quran dan hadis, saya akan mempertanyakan dulu hati Anda. Anda bertanya tentang dari Al-Quran hadis tentang mensyukuri maulid Nabi. Sekarang saya yang akan menanyakan kepada hati Anda, jawab dengan jujur. Apakah hati Anda meyakini kelahiran Nabi Muhammad adalah anugerah? Kalau meyakini, ya sudah. Anda juga paham. Tidak membutuhkan dalil hadis wala dalil Al-Quran. Pahami oleh kita semuanya. Ini hanya sebagai penguat saja, ya. Dan ini harus diulang-ulang karena boleh jadi kita lupa, karena boleh jadi ada anak-anak yang baru mengerti, dan ada juga orang-orang yang memang walaupun sudah tua tapi dia tidak paham. Buktinya apa? Buktinya banyak yang dari dulunya suka maulid Nabi, menjelang sejengkal lagi kepada kematiannya, lalu dia menganggap maulid Nabi adalah bid'ah. Na'udzubillah min. Ini bukti bahwa tadi waktu maulid Nabi dia itu tidak paham. Ini perlunya dipahamkan. Lalu banyak juga non muslim yang baru masuk Islam, dan juga diperlukan ini penjelasan kepada semua manusia muslim dan non muslimnya, agar semua non muslim juga tahu bahwa maulidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah anugerah terbesar yang Allah anugerahkan, yang Allah hadiahkan. Maka bagian dari makna yang terkandung dalam peringatan maulid Nabi adalah at-tasyakkur bi'a'zamil minnah, yakni mensyukuri nikmat terbesar, anugerah terbesar. Maka siapa yang niatnya seperti itu mengadakan acara maulid Nabi, artinya dia sedang mensyukuri semua anugerah yang Allah gelar di alam semesta. Ketika dia mengagungkan maulid Nabi, artinya dia sedang mengagungkan semua anugerah yang Allah anugerahkan ke seluruh alam semesta. Coba bayangkan. Pantas kalau dalam hadis tadi Rasulullah menyatakan bahwa innallaha azza wa jalla yubahi bikum al-malaika. Sesungguhnya Allah membanggakan kalian di hadapan semua malaikatnya. Gara-gara apa? Gara-gara mengingat anugerah terbesar dengan wujudnya Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi.